Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan juga bernafas di pagi hari ini yang penuh berkah dan kesehatan. Dan yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, guys, adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, di pagi ini kita akan melanjutkan tema selanjutnya tentang letak matahari dan bulan menurut Al-Quran dan Sunnah. Sebab letak matahari dan bulan kita nggak tahu kecuali astronomis. Astronomis pun mungkin dibilang bahwa langit tertinggi yang dia injak adalah bulan. Padahal ada lagi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh menurut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita sebagai makhluk atau manusia yang paling mulia ciptaan Allah, maka kita mempelajari ilmu-ilmu dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini yang menciptakan Allah. Siapakah yang Allah? Allah ada secara tersendirinya. Biar pikiran kita enggak ngawur, enggak sesat itu sudah. Kita akan tahu di manakah letak matahari dan bulan. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, boleh kalian bandingkan dengan ilmu teknologi, ilmu modern yang ada di zaman ini, boleh nyambung apa enggak, sama apa enggak, karena kita berpikir logika, berpikir ke situ. Adapun bulan, kebanyakan ahlu tafsir, sebagian penulis belum mendapatkan pendapat selain ini. Di tafsir Qurtubi, di kitab Qurtubi, Az-Zuja' ibnu Ahtiyah, Al-Bagdawi, Za'adul Maisir, Ibnu Zawzi, As-Sam'ani dan yang lainnya bahwa letak bulan berada di langit dunia atau langit pertama. Itu letak bulan menurut pendapat para imam, bahwa bulan itu terletak di langit pertama. Menurut beliau seperti itu. Dan gambarnya apa? Ini gambar sekilas tentang cerita bulan dan matahari. Karena bulan dan matahari setiap musim berbeda. Ada langit yang pertama, ada yang pertama, ada langit yang kedua, atau ada langit yang ketiga, atau ada langit yang keempat. Karena berubah-ubah. Karena faktor waktu, hari, bulan, atau gravitasi bumi, waktu dan bulan, hari, perpindahannya, mungkin itu. Adapun matahari, terdapat perselisihan antara para ulama. Matahari ada perselisihan antara ulama. Pertama, dia di langit kelima. Kedua, ketika manusia panas, musim kemarau mungkin begitu, maka matahari berada di langit pertama. Pertama. Ada berarti langit pertama dekat dengan bumi begitu sudah. Adapun jika musim dingin, matahari berada di langit ketujuh, paling atas atau dekat as. Menurut agama begitu, agama. Didapatkan pendapat ini dari Abdullah bin Amir, disebutkan di tafsir As-Sam'ani surat Nuh
nomor 16. Ketiga, matahari di langit yang keempat. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama ahli tafsir. Juga merupakan pendapat Ibnu Utsaimin terdahulu. Tafsir surat Al-Fussilat halaman 80. Imam Ibnu Katsir berkata, dan tidak ada dalam syariat ini yang menafikan pendapat ini. Di keempat, matahari terletak di langit pertama. Dunia sebagai bulan, bahkan seluruh bintang berada di langit dunia. Ini adalah pendapat yang paling kuat, insya Allah disebutkan pendapat ini oleh Ibnu Katsir bersama dengan dalilnya Al-Bidayah halaman 31 ayat 1. Dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin menurut pendapat beliau yang terakhir seperti di tafsir surat Yasin ayat 40. Jadi dalil-dalilnya perpindahan bulan dan matahari di langit pertama, di langit kedua, di langit kelima, ketujuh itu ada dalilnya. Beliau berkata, rahimahullah, ini ya, bintang-bintang yang indah itu, yang kalau kita tengah malam lihat kayaknya ada bintangnya kelap-kelip, itu di antara langit dan bumi. Matahari di antara langit dan bumi, bulan di antara langit dan bumi. Berdasarkan firman Allah, wa kulli fi falakin yasbahun. Masing-masing berada di garis edarannya. Ini surat Yasin halaman ayat 40. Jadi bahwa bulan, bintang, matahari itu masing-masing berada di garis edarannya sesuai ketentuan Allah lah, sesuai jalan-jalannya lah, begitu. Adapun yang terkenal di kalangan ahli falak dahulu bahwa matahari di langit keempat dan bulan di langit pertama. Hal ini menyelisihi kebenaran karena yang nampak dari nas bahwa matahari, bulan dan bintang semua di bawah langit dunia dan tidak menempel dengan langit-langit, bahkan mereka berputar di orbitnya. Tidak menempel ke langit, berputar di orbitnya. Orbit ya artinya jaraknya bedalah dengan langit itu. Dan langit dan bumi dan bulan adalah yang paling dekat dengan bumi dibandingkan matahari. Yang paling dekat dengan langit itu adalah bulan, bukan matahari. Dikarenakan dia bisa menutupi benda yang di atasnya. Gerhana bulan, gerhana matahari, ya seperti itu. Kita saksikan bulan berjalan di bawah bintang sehingga bintang tersebut tidak terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa bulan berada di bawah bintang. Tafsiran surat As-Saffat ayat kelima. Di kitab ada bahwa bulan itu menutupi sinarnya bintang. Karena bintang itu bulan bergaris masing-masing berada di garis edarannya. Jadi bintang itu tertutupi oleh bulan. Begitu. Sehingga Allah berfirman, ada dalilnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmaini wa awha fi kulli sama'i amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ifdah. Dzalika taqdirul azizil alim. Kami selesaikan penciptaan langit dalam 2 hari, dan kami wahyukan kepada setiap langit urusannya masing-masing, dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami menjaganya. Ada yang demikian itu adalah kehendak Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi penciptaan langit itu dalam 2 hari, dan kami wahyukan kepada setiap langit seurusnya masing-masing. Jadi ada keurusan masing-masing. Jadi ditentukan masing-masing sudah. Artinya makhluk Allah itu ya bisa menjaga diri lah, gitu, sesuai keadaan masing-masing. Gitu ya. Semua yang ngatur Allah. Ya. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah kata,
Allah mengkhususkan langit dunia dengan dihiasi oleh kawakib. Alhamdulillah. Apa itu kawakib? Kawakib itu matahari, bulan, bintang di kitab Al-Bidayah. Ayat 36 nomor 1. Jadi letak matahari dan bulan, letak matahari dan bulan. Nah, itu pelajaran menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, seandainya kalian kurang jelas, guys, untuk letak matahari dan bulan, boleh kalian kritik dan saran di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Atau pakai nomor HP saya. Nah, sebelum untuk mengetahui itu, sebelum kalian nggak gagal paham, maka kalian lihat dari awal. Dari awal penciptaan langit, bentuk bumi, biar kalian jelas. Seandainya kalian ada unek-unek di pikir kalian, guys, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh dikritik di kolom komentar. Yang penting sopan santun. Dan jangan lupa di subscribe, begitu, supaya ini hanya menambah wawasan di hari yang liburan ini, gitu loh. Kita isi liburan ini dengan belajar ilmu dunia, matahari, bulan, bumi menurut Al-Quran dan Sunnah, begitu. Walaupun kita bukan astronomis, sebenarnya saya itu dulu cita-cita ingin jadi astronomis, tapi kan tidak mungkin, guys, ya. Kalau izin Allah insya Allah bisa. Tapi karena itu saya bongkar ayat-ayat Al-Quran tentang keadaan bulan, bintang, letak matahari dan bulan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar dari mana cahaya bulan. Ini cahaya bulan. Menurut Imam Ibnu Katsir berkata, bulan cahayanya lebih redup dari cahaya matahari. Karena cahaya bulan berasal dari cahaya matahari. Dan di awal bulan cahaya sedikit, artinya hilalnya sedikit, cahaya sedikit dibandingkan cahaya matahari. Artinya letak posisi itu, sinarnya itu dari matahari, gitu loh. Pantulannya lah kayak gitu. Karena dekat posisi bulan dari matahari dan sedikit bagian bulan yang menghadap ke matahari. Jadi matahari kadang-kadang ada ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kadang-kadang bulan bentuk cincin. Nah, itu di sini menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan, gitu loh, bahwa matahari dengan bulan itu lebih dekat matahari daripada bulan. Karena bulan itu ada yang di paling bawah, bintang, matahari, bulan, gitu. Nah, karena dekat posisi bulan dari matahari dan sedikitnya bagian bulan yang menghadap ke matahari, maka setiap bulan bertambah jauh dan bertambah banyaknya bagiannya darinya yang menghadap matahari, maka cahaya bulan akan semakin terang seperti di malam kedua sampai sempurna di malam pertama. Jadi pantulan cahaya matahari itu ke bulan. Jadi bulan itu cahayanya awalnya dari matahari. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, daya serap cahaya lah, gitu. Daya serap cahaya. Pantulan cahaya. Ada energi cahaya dari bulan untuk menarik cahayanya matahari, begitu. Katakan seperti itu. Maka di malam purnama, begitu. Setelah itu cahaya bulan akan meredup kembali karena kembali berdekatan dengan matahari dan sisi yang lain, dan semakin redup sampai akhir bulan, sehingga dengan itu diketahui pergantian bulan. Jadi kalau sudah bagiannya setiap bulan edarannya beda, perjalanannya beda, maka akan redup. Jadi akan disebut dengan pergantian bulan. Setelah tanggal ini bulan makin terang, tanggal 2 bulan makin redup, tanggal 3 bulan makin redup lagi, tanggal 4 bulan makin redup lagi, karena bulan dengan matahari itu berputar. Nah, menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah akan terjadi pergantian bulan, pergantian hari,
pergantian waktu. Jadi jam itu sesuai jam lah. Tik, 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 tik. Nah, itu perputarannya seperti itu. Ada bulan Muharram, ada Safar, ada Maul dan seterusnya. Kalau menurut bahasa Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya seperti itu. Dan dengan matahari diketahui pergantian siang dan malam, kemudian dengan matahari dan bulan diketahui pergantian tahun. Ini ada di surat Al-Bidayah hala ayat 35:1. Begitu. Jadi pergantiannya seperti itu. Kayak sekarang ini redup, berarti bulan itu jauh dari matahari pentulannya sudah. Atau matahari ada di langit yang ketujuh. Nah, kalau musim kemarau, matahari ada di langit yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk mengetahui ini ada naiknya ke bulan, artinya bulan naik. Bulan naik. Menurut perkataan Imam Sikiti rahimahullah, Allah telah menjelaskan dengan jelas bahwa bulan berada di 7 langit dalam firman Allah. Ada firman-Nya. Allah tidakkan kalian melihat bagaimana Allah menciptakan langit yang tersusun 7 tingkat, dan Allah menjadikan di langit itu bulan sebagian cahaya dan matahari sebagian pelita. Surat An-Nuh ayat 15-16 itu. Sehingga bisa diketahui dari ayat tersebut bahwa bulan berada di 7 tingkatan langit dan Allah menjaganya dari setiap setan sehingga tidak ada keraguan lagi bagi setan. Setan memiliki pemikiran bulan palsu akan kembali dalam keadaan hina, lemah dan tidak mampu mencapai bulan sampai ke langit. Jadi betul tidak nyampe setan itu. Jin itu tidak nyampe. Karena Allah ciptakan manusia, jin, malaikat itu banyak, itu oleh Allah. Lebih banyak malaikat daripada manusia. Contoh, Atib, juga ada malaikat lainnya. Kan begitu satu orang. Seandainya 1000 mungkin 2 kali lipatnya, begitu itu. Apalagi setan, jin, aduh banyak dah. Kalau pengen tahu jelasnya ya belajar saja di Al-Quran dan Sunnah. Buka aja kita para imam-imam itu, kita bongkar. Dan jika ada yang berkata bahwa Allah menjaga langit dari setan, ada setan dari kalangan jin yang mencuri kabar langit, maka manusia yang naik ke langit sehingga mereka bisa saja naik ke atas langit karena bukan setan. Jadi Allah itu berdialog juga dengan malaikat itu untuk mengatur bumi. Itu seperti itu karena Allah itu ada di ars. Menurut Al-Quran menguasai ars. Dan ada menurut Allah ada di atas ars, menguasai ars. Begitu sudah. Maka jawabannya adalah ayat tersebut Al-Hijrah ayat 4 secara bahasa mencakup setan dan jin manusia dari kalangan orang kafir. Di dalam lisanul Arab disebutkan setan adalah seluruh yang kurang ajar, angkuh, pengacau, penentang, pemberontak dari kalangan manusia, jin maupun hewan. Setan itu adalah seluruh yang kurang ajar, angkuh, pengacau, penentang, pemberontak dari kalangan manusia, jin, manusia atau hewan. Begitu. Sehingga tidak dilakukan lagi termasuk kekufuran yang sangat keangkuhan dan penentangan adalah usaha untuk mencapai langit sehingga masuk berada ke dalam nama setan. Secara bahasa adalah suatu yang tidak dilakukan lagi. Begitu. Tidak dilakukan lagi. Jika lafaz setan mencakup seluruh yang kurang ajar, angkuh, pengacau, penentang, pemberontak tentang firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Sangat jelas sekali bahwa langit dijaga dari seluruh penentang yang angkuh dan kurang ajar siapapun itu. Dan penafsiran nas Al-Quran sesuai dengan makna yang di bawah.
secara bahasa adalah wajib kecuali terdapat dalil yang mengusuhkan dan memalingkan dari lafaz yang zahir. Nampak sebagaimana yang ditegaskan dalam ilmu usul. Adapun dugaan yang orang yang tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran akan berfirman, ini ada firmannya juga kalau tidak memiliki ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu untuk melintasi, menebus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ya, di surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi manusia itu jin tidak akan bisa menembus, melintasi penjuru langit tanpa seizin Allah. Ini saya pernah dengar ceritanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril pada waktu Isra Mi'raj. Ditanyakan sama malaikat, siapa ini? Ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah untuk Sidratul Muntaha ke Arsy. Baru masuk. Baru malaikat Jibril itu tidak mau, dia katakan terbakar. Hanya Nabi yang disuruh masuknya. Nabi tidak apa-apa itu. Kalau saya pernah dengar sekilas dengar cerita dari para ulama seperti itu tentang Isra Mi'raj pada waktu saya masih belajar lah dari ilmu agama lah, masih belajar karena misalnya saya masih belajar dan menggali ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu luas, seandainya lautan yang cinta untuk menulis ilmu Allah huruf waw pun tidak akan cukup, apalagi yang lainnya seperti itu. Mereka lanjut ya. Mereka mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa untuk sampai ke langit itu mungkin karena yang dimaksud dengan setan bahasa agama Suton adalah ilmu yang modern ini yang bisa menghasilkan atau ya roket astronomis begitu. Itu menurut Suton. Akan tetapi sesungguhnya ayat tersebut merupakan bantahan terhadap orang yang mengaku bisa menebus langit atau bumi dan lahan itu berada dari berapa sisi. Ada bantahannya juga, ada bantahannya juga. Bahwa makna ayat yang mulia tersebut adalah pemberitahuan Allah kepada makhluknya bahwa mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan tempat berlari dan mengelak dari keputusan Allah, ketetapan dan kehendaknya, dan hal itu ketika malaikat berbaris-baris mengelilingi mereka di hari kiamat. Setiap mereka makhluk ingin ke arah tertentu, maka mereka mendapati barisan malaikat berbaris di depan mereka. Kemudian dikatakan kepada makhluk yang akan lari, disebut di waktu itu ayat Ar-Rahman itu 3. Sehingga makna sultan dalam ayat tersebut adalah hujjah dan keterangan. Ada yang mengatakan kekuasaan dan semua hal itu tidak ada pada mereka di hari kiamat. Jadi hanya ilmu modern kayak roket atau ya sebenarnya kalau kita pengen ke sana ya harus main roket. Kalau pengen tahu bulan, pengen tahu bintang, jarak yang lebih dekat. Kita saja pada waktu naik pesawat, lihat bintang itu, lihat indahan alam di pesawat itu bagus. Seolah-olah kita terbang, seolah kita di surga, apalagi kalau malam-malam. Kalau pernah naik pesawat kan ada pesawat itu kadang-kadang ada kacanya loh. Kalau kalian lihat masih indah sekali, seolah pengen diambil. Bintang kecil di langit yang biru amat indah, kan gitu. Kalau kita masih TK kan yang itu guru kita kan. Indah bintang itu. Kalau ada bintang berarti tidak ada hujan.
Kalau nggak ada bintang, berarti akan hujan. Itu tanda-tandanya orang bawah, orang yang lihat bintang di bawah, kan begitu. Kita kalau ada bintang jatuh, kita akan berdoa, kan begitu. Oh, ada bintang jatuh tadi. Nah, nanti kita tidak akan hujan, nanti kita keluar jalan-jalan, kan gitu. Biasanya kan seperti itu, guys. Kedua, kalau seandainya kita terima perkataan mereka bahwa makna ayat tersebut adalah sebagaimana yang mereka maukan, yaitu bisa menembus langit dengan ilmu mereka, maka ayat selanjutnya yaitu firman Allah, yursalu alaikuma suwadim minar. Aduh, bisa tidak menembus langit dengan ilmu mereka? Tidak akan bisa. Yursalu alaikuma suwaddun minnar. Itu kepada kalian berdua jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas. Sehingga kalian tidak akan dapat menyelamatkan diri darinya. Sehingga hal itu menunjukkan kalau seandainya mereka ingin untuk menembus langit, maka nyala api dan cairan tembaga itu akan membakar. Jadi cair jadi di situ ada tembaga mencair. Bagaimana tembaga itu? Akan hancur untuk langit pertama, tembus ke langit kedua akan hancur. Sudah tidak boleh. Hanya Allah yang membolehkan. Kayak ada tembaga cair di atas langit itu ada tembaga cair. Ya saya tidak tahu juga kalau saya mau astronomi sebelum ke sana. Ya siapa yang bilang ke sana silahkan. Ya kan cuma membongkar Al-Quran dan Sunnah, begitu. Perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ditafsirkan surat Ar-Rahman tersebut. Ayat ini adalah berisi tantangan dan sungguh salah dengan kesalahan yang besar. Orang yang menduga bahwa ayat-ayat ini adalah isyarat bahwa manusia dengan pesawatnya mampu untuk keluar menuju penjuru bumi sampai ke bulan atau bahkan sampai di atas bulan. Oh, tidak bisa, guys, tidak bisa karena di atas itu ada cairan tembaga. Jadi untuk di atas bulan atau lebih mendekatkan ke matahari itu tidak bisa. Mungkin cahaya matahari terlalu panas. Kalau nanti saya pernah dengar seorang kiai gitu baca kitab, nanti di padang mahsyar itu matahari lebih dekat lagi dari kepala kita. Itu jikalah kata seperti itu. Begitu pula seandainya kita ada di atas, kita menebang dengan pesawat roket untuk menjuru bumi ke langit, itu tidak bisa karena ada matahari. Nah, di matahari itu kita akan mencair seperti tembaga yang cair, panas. Gimana Kang? Neraka ini. Ayat ini sangat jelas dalam konteks tantangan dan makna tantangan adalah mengarah suatu pembicaraan kepada yang diajak bicara dengan sesuatu yang tidak dimampui oleh yang diajak bicara. Tafsir Ar-Rahman ayat 33. Waduh, bahaya juga. Menurut Imam As-Singgiti rahimahullah berkata, begitu pula yang diprasangkakan oleh orang yang tidak mengetahui ilmu kitab Allah bahwa penduduk bumi akan naik ke langit dari langit pertama. Kemudian yang setelahnya dengan berdalil dari firman Allah. Litarkabunna tabaqah an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguh engkau akan menjalani tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Jadi ada tingkatan gitu. Akan diuji, makin tinggi ujiannya, apabila kuat maka masuk surga. Derajatnya oleh Allah akan ditambah. Tapi ada kehidupan apabila diuji, makin tinggi tidak mampu, ya mungkin neraka. Jadi kita harus syukuri apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani. Mungkin itu jalan terbaik menurut pendapat Allah.
Yang penting kita tidak melakukan dosa besar, tidak syirik dan tidak berzina. Hanya itu. Dan ini juga termasuk kebodohan terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran. Maka jawaban dari penafsir ini adalah ketahui sungguhnya lafaz latar kabunnah memiliki dua bacaan. Di dalam qiraah yang 7 yang terkenal. Qiraah yang 7 yang terkenal. Dengan fathah huruf ba yaitu latar kasabannah, dan ini adalah qiraat Ibnu Katsir Hamzah dan kisah atas dasar qiraah ini. Maka fa'il pelaku di dalam lafaz tersebut memiliki 3 sisi yang terkenal. Memiliki sisi yang terkenal. Banyak tingkatan. Banyak tingkatan. Pertama, dan ini adalah yang paling terkenal pelaku dalam lafaz latar kabatna Rasulullah, sehingga makna engkau ya Muhammad akan melewati sebuah keadaan setelah keadaan yang lain atau derajat ke derajat yang lain. Dan tobaq secara bahasa adalah keadaan. Dari sinilah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, di salah satu riwayat beliau Mujahid Kalbi yang lainnya menafsirkan makna ayat engkau ya Muhammad akan melewati langit demi langit. Langit pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Dan hal itu sudah terjadi di malam Isra dan Mi'raj. Jadi terjadi di malam Isra dan Mi'raj begitu. Sehingga maknanya kedua pelaku dari lafaz latar kabanna adalah langit itu sendiri, sehingga maknanya langit akan mengalami perubahan dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain, yaitu pada hari kiamat mulai menjadi asap, kemudian seperti menjadi pasir. Terkadang langit pecah, terkadang langit digulung seperti gulungnya kitab. Itu huruf ba ini ya. Perbedaan huruf ba menurut pendapat Imam itu ada 3 perbedaan lafaz ba. Latar kabunnah hanya ba bunnah. Nah ini pelafatan ba ini. Ketika berlaku lafaz latar kabanna adalah manusia yang disebut di dalam ayat sebelumnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakin. Sehingga maknanya adalah wahai manusia, kalian akan melewati keadaan demi keadaan, mulai dari kecil menjadi besar, sehat menjadi sakit, miskin dan kaya, hidup dan mati dan seterusnya. Waduh, maknanya banyak. Banyak. Yang kedua, qiraah yang kedua adalah qiraah yang bisa kita baca latar kabunnah. Ini adalah qiraah Na'afi. Menurut Ibnu Amir, Abu Amir As-Hasim rahimahullah, dengan ba yang didommakan, sehingga pelaku lafaz tersebut adalah manusia secara umum, sehingga maknanya adalah seperti makna ketiga dari bacaan pertama. Jika ada yang bertanya sesuai dengan pemakaian bahasa Arab, lafaz latar kabunnah kenapa tidak bisa dimaknai dengan wahai sekalian manusia? Kalian akan melewati tingkatan demi tingkatan langit sampai naik di atas langit yang ketujuh, sehingga bacaan lafaz latar kabanna bahwa Rasulullah naik dari tingkat langit terendah sampai ke atas langit ketujuh. Maka jawabannya dari 3 sisi. Ada lagi definisinya tentang lafaz ini. Karena kita tadi belajar tentang lafaz latar kabunna memiliki 2 bacaan di dalam qiraah yang 7 yang terkenal.
Ya, ada diskusi. Karena yang domir nampak dari Al-Quran bahwa makna tingkatan adalah tingkatan keadaan, perpindahan dari kematian, dari kegoncangan hari kiamat yang semisalnya. Untuk B, para sahabat adalah manusia yang diajak bicara pertama kali dengan pembicaraan tersebut, sehingga mereka adalah yang paling layak untuk masuk dalam ayat tersebut sesuai dengan pemakaian bahasa Arab, dan tidak ada satupun dari mereka yang naik ke tingkat langit demi langit dengan kesepakatan kaum muslimin, sehingga di situ diketahui tingkatan langit demi langit bukanlah makna yang diinginkan oleh ayat. Tidak, kecuali Nabi dah. Yang berani Isra Mi'raj, manusia tidak banyak sampai ke bulan. Untuk melebihi dari bulan terbakar. Seperti apa? Tembaga yang mencair. Karena apa? Karena cahayanya matahari. Yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa langit dijaga oleh Allah dari setiap setan siapapun yang dia baik, dari setan jenis manusia maupun jin. Jadi di situ ada semua, guys. Jadi di situ ada semua peletakannya. Jadi bahwa kesimpulannya bahwa manusia itu sepintar-pintar apapun, sepandai-pandai apapun, tidak akan bisa menyamai Allah. Jadi jangan sombong dan takabur. Kalau hanya tahu bulan, itu cukup bulan saja. Untuk langit seterusnya itu akan mencair kayak tembaga. Kenapa bisa mencair? Karena ada cahayanya matahari. Jadi tidak akan bisa ke sana. Begitu, guys. Menurut Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita sudah tahu letak matahari dan bulan, juga dari mana cahaya bulan, dan juga naik ke bulan. Walaupun kita ini tidak astronot, tapi kita bongkar saja ilmu-ilmu Allah yang ada di Al-Quran. Begitu, insya Allah kita sama dengan astronot walaupun kita tidak merasakan, atau kita meyakini saja karena kita harus yakin kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila seorang muslim itu tidak yakin kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia kufur atau kafir. Atau ini juga boleh ditambah sebagai ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Siapapun boleh menyimak ini, boleh mengkritik, boleh kasih saran, yang penting sopan dan santun. Tapi jangan lupa di subscribe, oke? Akan saya tunggu. Jadi apabila ada kata-kata yang saya katakan mulai dari awal sampai akhir tidak berkenan dari hati-hati bapak, hatinya bapak ibu, hatinya adik-adik, hatinya guys, kakak-kakak semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Husikum bin nafsu taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.